Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan peringatan kepada warga Jakarta agar menunda aktivitas di luar ruangan setelah hujan. Hal ini menyusul temuan adanya partikel mikroplastik di air hujan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Budi, mikroplastik dapat masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan maupun saluran pencernaan. Partikel plastik ini bersifat menetap dan sulit dihilangkan, sehingga risiko kesehatan bisa bertahan dalam jangka panjang. Untuk itu, ia menekankan agar masyarakat menggunakan masker saat berada di luar ruangan sebagai langkah proteksi dasar terhadap paparan mikroplastik. Budi juga menekankan bahwa pencegahan paling efektif sebenarnya berada di hulu, yaitu dengan mengurangi sumber pencemaran plastik dari awal. Ia menyebutkan peran pemerintah daerah, khususnya gubernur, sangat penting dalam menekan polusi mikroplastik. Upaya pengurangan limbah plastik di perkotaan akan membantu menurunkan jumlah partikel mikroplastik yang masuk ke atmosfer dan kembali ke permukaan melalui hujan. Menanggapi temuan ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Dinas Lingkungan Hidup DKI. Langkah yang ditempuh termasuk mempercepat pengelolaan sampah, pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, serta kampanye kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker. Pramono menekankan bahwa pencegahan di awal tetap menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kesehatan dari partikel mikroplastik. Fenomena ini, menurut penelitian BRIN, terjadi karena siklus plastik yang kini telah menjangkau atmosfer. Partikel mikroplastik dapat terangkat ke udara melalui debu jalanan, asap dari pembakaran sampah atau kendaraan, serta aktivitas industri. Setelah berada di udara, partikel ini terbawa angin dan turun kembali ke permukaan bersama hujan, yang dikenal sebagai atmospheric microplastic deposition. Namun risiko kesehatan juga muncul ketika partikel yang telah mengendap kembali terangkat oleh angin, melayang di udara permukaan, dan terhirup manusia. Paparan mikroplastik berisiko memengaruhi kesehatan semua orang, namun kelompok tertentu menghadapi risiko lebih tinggi, termasuk orang tua, pasien dengan penyakit paru kronis seperti asma dan POK, serta mereka dengan komorbid lain seperti penyakit jantung atau diabetes. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dan penumpukan partikel di organ tubuh tertentu. Menkes Budi Gunadi menekankan bahwa selain proteksi individu, langkah jangka panjang harus difokuskan pada pengurangan sumber pencemaran mikroplastik. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam hal ini, dengan upaya pengurangan limbah plastik di kota-kota besar yang mampu menurunkan jumlah partikel mikroplastik yang masuk ke atmosfer. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap waspada, menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, dan menghindari kontak langsung dengan air hujan yang terkontaminasi. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara lembaga penelitian, dinas terkait, dan masyarakat untuk menangani masalah mikroplastik secara berkelanjutan. Edukasi publik menjadi langkah penting agar masyarakat memahami risiko kesehatan dan perilaku yang dapat meminimalkan paparan. Selain itu, penguatan sistem pengelolaan sampah dan teknologi seperti PLTSA diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan sumber polusi plastik, sehingga risiko mikroplastik di udara dan air dapat dikurangi secara signifikan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat melindungi masyarakat dari dampak mikroplastik sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan sehat. Kesadaran akan risiko partikel mikroplastik dan tindakan pencegahan yang tepat, seperti penggunaan masker dan pengelolaan sampah yang baik, menjadi kunci untuk menjaga kesehatan warga Jakarta di tengah tantangan urbanisasi dan polusi perkotaan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.